Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kami boleh beribadah pada pagi hari ini adalah karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kiranya berkat-berkat kemurahan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Sukacita kami selalu ada karena kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan bagi-Mu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan menyertai kami dalam ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Haleluya. Semangat sekali saudaraku sekalian ya, kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita ya. Saudaraku sekalian, puji nama Tuhan ya. Kita kedatangan teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Papua ya, yang di atas sana. Ya, beliau bukan dari Secata saudara, tetapi dari Kodim ya. Dia bintara Kodim yang ditugaskan di tempat ini ya selama beberapa bulan. Dan puji Tuhan selama beribadah di tempat ini ya. Tuhan memberkati Bapak-bapak bintara ya, Tuhan berkati ya. Saudaraku sekalian, kita mengucap syukur buat kemurahan Tuhan. Saudara, kita akan lihat mimpi menjadi kenyataan pada pagi hari ini ya. Bagaimana mimpi, vision yang daripada Tuhan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 hingga yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 6 ya, ayat 6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi apa yang kumimpikan ini ya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya. Saudaraku sekalian, ketika Yusuf diberikan vision, diberikan mimpi yang daripada Tuhan, saudara, ternyata dikatakan banyak saudara-saudaranya yang membenci dia.
Saudara-saudaraku sekalian, tetapi kita tahu bahwa ketika Tuhan berikan vision kepada Yusuf, maka sebenarnya pun juga Allah ingin menjadikan mimpi itu. Saudara-saudaraku sekalian, kita tidak perlu takut dengan mimpi yang besar, vision yang besar, ya. Bahkan ketika kita memiliki mimpi yang besar, seringkali tidak menyukakan orang lain. Mungkin kita dianggap membual. Saudara, tidak masalah seberapa besar mimpi saudara, tapi yang penting adalah bagaimana menjadikan mimpi itu menjadi suatu kenyataan. Ya, saudaraku sekalian. Jadi kita lihat bahwa bagaimana menjadikan mimpi itu menjadi suatu kenyataan, dan Tuhan, saudaraku sekalian, akan memproses hidup saudara. Ketika Tuhan memberikan vision, memberikan visi, memberikan mimpi, cita-cita dalam hidupmu, saudara, bukan berarti kemudian Tuhan tiba-tiba mengangkat engkau sesuai dengan seperti yang engkau mimpikan. Tapi Tuhan akan memproses. Tuhan akan memberikan pendidikan di dalam hidupmu. Saudara-saudaraku sekalian, Allah mempersiapkan Yusuf melalui suatu proses pendidikan Allah. Yusuf diberikan mimpi pada umur 17 tahun, ya. Tetapi dia menjadi orang perdana menteri atau raja muda di Mesir itu pada umur 30 tahun. Selama 13 tahun di manakah Yusuf ada di dalam prosesnya Tuhan. Nah, saudara, pendidikan itu menyangkut 3 hal. Yusuf dididik oleh Allah. Yang pertama, saudaraku sekalian, ya, yang pertama adalah knowledge, pengetahuan, ya. Yang kedua adalah keterampilan. Yang ketiga adalah atau skill. Kemudian attitude atau tingkah laku yang ketiga. Saudara, di dalam saudara dididik ini 3 hal mencakup ini. Ya, masing-masing porsinya beda. Ya, saudaraku sekalian, kalau orang belajar nyetir, saudaraku sekalian, diberikan teori. Rem itu untuk apa, gas itu untuk apa, ya saudaraku sekalian, bagaimana masukkan kolping, itu diberikan teori. Tapi saudaraku sekalian, supaya bisa menjadi nyetir mobil dengan baik, maka dia harus banyak berlatih keterampilannya. Teorinya sedikit, keterampilannya yang banyak, ya. Kemudian juga attitude-nya, tingkah lakunya di jalan raya, bagaimana etikanya, mungkin sedikit, saudaraku sekalian. Tetapi saudaraku sekalian, kalau saudara mau jadi hamba Tuhan, anak sekolah Alkitab, sekolah teologi, diberikan pengetahuan, hermeneutik, homiletik, keterampilannya, ya saudaraku sekalian. Oh juga, tapi yang utama adalah attitude-nya, ya. Saya kalau ngajar di sekolah Alkitab atau sekolah teologi atau melatih pengerja, saya bilang, sehebat-hebat khotbah kamu, kalau tingkah lakumu nggak baik, attitude-nya nggak baik, khotbah yang baik itu akan hancur, ya, nggak ada artinya. Nah, saudara, attitude-nya yang penting, dan mungkin satu dengan yang lain setiap itu berbeda. Nah, kita lihat menjadi seorang pemimpin yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan Yusuf, itu luar biasa. Yusuf selain dilatih dengan attitude-nya, sikap hidupnya, tapi yang saya tekankan di sini, Yusuf juga dilatih keterampilannya. Mulai dari hal yang kecil, kita lihat, saudara, proses Allah terhadap Yusuf tidak menyenangkan. Namun itulah cara Allah mengambil zona nyaman Yusuf untuk diproses mewujudkan mimpi, untuk menjadi seorang raja muda. Untuk menjadi pemimpin suatu negara, Yusuf tidak mungkin kalau hanya menjadi seorang anak yang manja. Nanti kita akan baca, Yusuf itu anak yang manja, saudara. Ayahnya memanjakan dia. Seorang yang manja sulit untuk menjadi pemimpin. Makanya Allah ambil Yusuf dari zona nyamannya. Yusuf sebagai anak budak dan sebagai napi. Anak manja, anak yang terlalu diprotek, itu bahaya. Baik yang dalam saya pendidikan, yang saya baca, maupun dari saya lihat pengalaman-pengalaman sekitar saya, orang kalau dimanja, apalagi anak laki dimanja, selalu dilindungi,
gampang stres dan ketika menghadapi kehidupan nyata. Ya, ndak iso popo, ndak bisa mengalami tekanan. Nah, kalau untuk dirinya sendiri saja ndak bisa, apalagi dia menjadi seorang pemimpin. Saudaraku sekalian, Yusuf sebagai anak manja kita lihat Kejadian 37 ayat 3 dan 4 ya. Saudara, bagaimana Yusuf menjadi anak manja? Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab itulah anaknya yang lahir pada masa tuannya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat 4, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara perhatikan, Yusuf itu dimanja sekali, apa-apa diberi. Kalau anak manja jadi pemimpin, yang muncul apa? Egonya. Bukan memperhatikan orang lain, tapi yang muncul egonya. Anak manja kan gitu, saudara. Egonya. Saya ingat seorang tetangga saya dulu waktu di Solo. Ya, kebetulan anaknya juga dulu teman satu lifting dengan saya. Dia datang kepada saya, aduh Yakub, ya saya nih ngerasa kayak anakku yang paling kecil. Saudara, anaknya dulu, anak itu apa-apa tak manja, apa-apa tak turuti, karena anak yang paling kecil, saudaraku sekalian, dituruti. Begitu dewasa, begitu sudah besar, saudara, kalau minta sama mamanya ndak dituruti, mamanya dikejar, saudara, mau dibunuh. Loh, kurang ajar. Kenapa? Anak yang manja, apa-apa dituruti. Maka kita lihat Yusuf diambil dari zona nyamannya, jadikan budak, jadikan napi, saudara. Nah, tetapi sebenarnya ketika Yusuf jadi budak menjadi nabi, Yusuf itu dilatih, saudaraku sekalian, oleh Allah, ya. Bagaimana untuk mengatur kepemimpinan? Next, ya. Kita lihat, ya. Sebelum menjadi raja muda, maka Yusuf diajar mengatur manajemen menjadi pemimpin di rumah Potifar. Kejadian 39 ayat yang ke-8. Saudara perhatikan, Yusuf dilatih mulai yang kecil dulu. Tetapi Yusuf menolak dan berkata dengan istri tuannya, ini yang penting, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ya, kita lihat tuannya tidak perlu ngatur, karena apa? Semuanya sudah diserahkan Yusuf. Yusuf selalu mengatur. Ya, kita lihat Yusuf mengatur rumah tangga Potifar. Yusuf mengatur bagaimana dengan baik. Dilatih. Ya, dilatih, saudaraku sekalian. Kalau di rumah mungkin Yusuf nggak bisa mengatur karena manja, sangat disayangi ayahnya, saudaraku. Tetapi saudaraku sekalian, ketika Yusuf, saudaraku sekalian, menjadi di luar, jadikan budak, mengatur. Bukan mengatur hanya sebagai pembantu rumah tangga, bukan. Bagaimana Yusuf mengatur budak-budak atau juga pembantu-pembantu daripada Potifar, mengatur semuanya. Yusuf dilatih mulai mengatur dalam ruang lingkup yang kecil rumah Potifar, ya. Dan kita lihat tentu saja lebih mudah karena Yusuf mengatur budak. Tapi saudaraku sekalian, kita lihat Yusuf pun setelah dia hebat menjadi mengatur di rumah tangga Potifar, maka dikatakan Yusuf pun diambil oleh Tuhan dan menjadi nabi, saudaraku sekalian. Dan disitulah kita lihat Yusuf mulai mengatur di dalam penjara, mengatur napi. Kita lihat, saudaraku sekalian, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 22 dan 23, ya. Kita lihat, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. 23, dan kepala penjara tidak menyampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara lihat, kalau tadi Yusuf mengatur rumah tangga Potifar, mengatur pegawai-pegawai budak,
sekarang mengatur orang-orang yang ada di dalam penjara. Kira-kira saudaraku sekalian, kalau kita mengatur di dalam penjara, orang-orang di penjara lebih gampang mana? Mengatur di rumahnya Potifar atau mengatur orang-orang preman-preman yang ada di dalam penjara? Tidak gampang, saudaraku sekalian. Ya, tidak gampang. Ya, apalagi yang belum bertobat. Kadangkala orang-orang dari penjara yang bertobat, yang di dalam penjara bertobat, keluar saja balik lagi. Ya, saya ini punya teman yang khusus melayani penjara, saudaraku sekalian. Waduh, kelihatannya baik. Wah, Pak, metu ke penjara apik, ya, baik. Tapi begitu datang ke tempat saya, minta doa, berlutut di depan saya, saudaraku sekalian. Lawang berlutut didoakan, cik ison jikuk dompetnya pendetone sing doake, saudaraku sekalian. Saya tampung di rumah saya pagi-pagi, sepeda motor saya dibawa, saudara. Loh itu, saudara, udah keluar di dalam penjara, apalagi di dalam penjara yang kelihatannya bertobat, enggak gampang, ya, enggak gampang. Tapi Yusuf diperhadapkan itu, ya, Yusuf diperhadapkan itu, saudaraku sekalian. Waduh, ya, itulah latihan daripada Tuhan. Sebelum Yusuf menjadi mimpi itu menjadi kenyataan, menjadi raja muda di Mesir, ternyata Tuhan juga melatih skillnya di dalam dia untuk menjadi seorang pemimpin. Saudara-saudaraku sekalian, maka kita lihat bahwa Allah mempersiapkan orang-orang pilihannya dalam suatu proses, ya. Allah itu kalau ingin menjadikan vision mimpi dalam hidup saudara, itu ada di dalam satu proses. Bagaimana dengan mimpi, vision, cita-cita kita? Itu adalah suatu proses, saudaraku sekalian. Bukan seberapa besar mimpi itu, tetapi bagaimana mimpi itu menjadi nyata dalam hidup saudara. Saudara-saudaraku, saudara tidak perlu takut untuk bermimpi sesuatu yang besar. Tapi bagaimana kita mau dipersiapkan oleh Allah menjalani suatu prosesnya Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kepada saudara satu vision, satu cita-cita dalam hidupmu, capailah itu. Tapi mencapainya tidak segampang, harus melalui suatu proses. Ya, saudaraku sekalian, kita akan lihat, saudara, yang pertama, saudaraku sekalian, bagaimana kita mencapai proses itu. Yang pertama adalah setia dalam perkara kecil. Setia dalam hal yang kecil. Matius 25 ayat yang ke-21 katakan demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, kita lihat ketika hamba-hamba itu datang dengan menyerahkan talenta, maka hamba yang 5 talenta dan 2 talenta itu dapat menyerahkan dengan talenta yang berkembang. Dan Tuhannya katakan, baik sekali, setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab kepadamu perkara yang besar. Saudara-saudaraku sekalian, kalau saudara ingin menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, setialah dalam hal yang kecil yang Tuhan saat ini percayakan dalam hidupmu. Yusuf tidak mungkin dapat dipercaya untuk menjadi raja muda di Mesir kalau dia digagal di rumah Potifar. Kalau dia kemudian berzinah dengan istri Potifar, kalau dia tidak dapat mengatur rumah tangga Potifar dengan baik, saudaraku sekalian, Yusuf gak mungkin menjadi seorang raja muda. Tapi Yusuf belajar dari anak manja, dilatih oleh Allah di rumah tangga Potifar, dan dia melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan ketika memberikan kepada saudara satu tanggung jawab yang kecil, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Yang firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 4, sebagai orang-orang yang dapat dipercaya. Saudara, sebagai orang-orang yang dapat dipercaya. Saudara, seringkali kita gini,
Tapi saudara mungkin enggak ya, banyak kali. Yang lainnya, Tuhan berkati saya Tuhan. Nanti kalau saya sudah kaya Tuhan, kalau saya Tuhan berkati, saya berkat yang besar, nanti saya akan memberi. Ya, saya nanti akan berkorban. Oh nanti saya akan memberikan persepuluhan saudara saya. Saudara, nanti kalau saya sudah kaya Tuhan, tidak akan terjadi. Karena saudara tidak mungkin saudara nunggu sampai kaya baru saudara memberi. Enggak mungkin, karena kaya itu relatif. Tidak ada ukurannya, saudara. Tetapi kalau kita mau belajar memberi, dari apa yang adamu pada saat ini. Ya, belajar beri, walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit. Tidak masalah. Karena Tuhan tidak selalu menuntut yang besar. Tapi bagaimana kita berlatih, ya, baru Tuhan akan percayakan. Percayakan ketika kita dapat melakukannya dengan baik. Apapun tugas-tugas baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan kita. Kalau saudara dapat melakukan tugas itu dengan baik. Ya, dipercaya dengan baik, dilakukan dengan baik. Maka saudaraku sekalian, Tuhan akan percayakan kepadamu tanggung jawab yang besar. Ya, saudaraku sekalian. Tanggung jawab yang besar, ini penting dalam hidup saudara. Ya, saudara. Nah, saudara, itu yang penting dalam hidup kita. Setia dalam hal perkara yang kecil. Dipercayakan yang kecil kita setia. Dipercaya Tuhan akan percayakan yang besar. Kita lihat menjadi seorang pemimpin dalam penilik jemaat 1 Timotius 3 ayat 4 hingga yang kelima. Coba saudara perhatikan apa yang kata firman Tuhan. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat yang kelima, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Kalau saudara baca 1 Timotius pasal yang ketiga itu adalah syarat penilik jemaat. Dan Tuhan berikan syarat, Rasul Paulus tulis kepada Timotius, kalau dia tidak dapat mengurus keluarganya yang paling kecil, bagaimana dia dapat memimpin gereja Tuhan, memimpin jemaat Allah. Kalau dalam lingkup yang kecil, dalam keluarga kita tidak dapat memimpin, bagaimana mungkin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat? Saudara, ya dimulai dari keluarga, mulai dari yang kecil. Saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun pelayanan saudara, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, setialah dengan tanggung jawab. Karena sebenarnya itu adalah suatu prosesnya Tuhan untuk engkau mencapai cita-cita, vision yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Yang kedua, saudaraku sekalian, maka kita harus setia pada waktunya Tuhan. Ya, setia pada waktunya Tuhan. Setia menunggu waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 katakan demikian. Ya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 katakan segala sesuatu indah. Buat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara-saudaraku kan, jadi kita lihat di sini Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktunya Tuhan. Minggu yang lalu saya jelaskan untuk mencapai mimpi daripada Tuhan harus menunggu waktu. Yusuf menunggu waktunya Tuhan, dia tahu perjinahannya dengan istri Potifar. Kalau dia mau berzina dengan istri Potifar, maka itu bukanlah dia diangkat, tapi justru hancur. Walaupun mungkin secara berpikir, oh saya akan menjadi pemimpin di rumah Potifar dengan banyak budak. Enggak. Tapi justru dia tahu tujuan yang baik harus digunakan dengan cara yang baik dan benar. Dia enggak mau memberontak, dia tidak mau berkhianat, dia menunggu waktunya Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, waktu Tuhan itu kadang-kala rahasia bagi kita. Tapi yang jelas, kalau Tuhan sudah saatnya Tuhan mengangkat kita, ada waktunya. Ya, kadang-kala kita nggak sabar menunggu waktunya Tuhan. Saudara, setiap orang ada waktunya. Waktu saya dengan saudara mungkin berbeda.
Tapi yang jelas Tuhan tidak pernah salah di dalam waktunya. Coba saudara sekalian, ada ya saudara gajah hamil. Kalau nggak salah gajah hamil sampai melahirkan 2 tahun ya saudara sekalian. Ya, manusia hamil sampai melahirkan 9 bulan 10 hari. Ya, beda-beda. Kalau kemudian misalnya seorang ibu, dia hamil dan dia bilang, aduh aku hamil ini nggak enak ini, ya mana-mana wetengku gede, yang wah sakit dan segala macam. Wes umur 6 bulan hamilnya disesar aja deh, nggak usah nunggu 9 bulan. Kira-kira gimana saudara? Anak yang dilahirkan akan baik, ya bisa meninggal, bisa juga akan mengalami banyak kecacatan. Kenapa belum waktunya diambil, saudaraku sekalian? Tunggu waktunya. Demikian juga saudara dan saya diproses oleh Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Akan ada saat di mana waktunya Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, kita akan lihat semua indah pada waktunya. Yosua sadar menunggu waktunya Tuhan. Daud menunggu waktunya Tuhan. Saudara lihat ketika dalam pelayanan Yesus pun Yesus katakan, tunggu waktunya. Yohanes pasal yang kedua. Saatku belum tiba. Ya, punya waktu. Nah, saudara kan, kita menunggu waktunya Tuhan. Dalam suatu proses kehidupan ini. Yang jelas kalau sudah waktunya Tuhan, Tuhan angkat kita luar biasa. Sama seperti Yusuf. Yang ketiga, setia pada prosesnya Tuhan. Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang keempat. Saudaraku sekalian, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya, Yeremia dibawa oleh Tuhan untuk masuk di dalam satu ke tukang periuk belajar tentang suatu proses. Bagaimana umat Tuhan itu dibentuk seperti tukang periuk membentuk keramik, ya, membentuk periuk bejana itu, ya, diproses. Kalau nggak cocok, dihancurkan lagi, dibentuk lagi. Hidup saudara dan saya, ketika gagal, dibentuk lagi, saudaraku sekalian, sampai betul-betul kita ini mencapai satu proses yang menjadi kehendak Tuhan, sampai menjadi proses sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, memang berat. Tapi kalau saudara diproses Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara lihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-21. 2 Timotius 2 ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara-saudara sekalian, kita lihat di sini, ya, bahwa suratan Timotius kalau saudara baca di dalam sebelumnya dikatakan ada perabot yang mulia, ada perabot yang tidak mulia. Dan kalau hidup kita diproses Allah dan tetap menjaga kekudusan, maka dikatakan kita akan dipakai menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Saudara kan, jadi ketika saudara diproses Tuhan, sabar, tunggu waktunya Tuhan. Dan saudaraku sekalian, saudara yakin, kalau saudara menjaga kekudusan saudara, saudara akan dipakai menjadi perabot-perabot yang mulia. Ya, udah luar biasa saudaraku sekalian. Maka saudara Tuhan, ketika kita menjadi mimpi itu menjadi kenyataan, kita harus mau belajar setia pada perkara kecil. Kita menunggu waktunya Tuhan, ya. Ada waktunya Tuhan, mungkin lama atau sebentar kita nggak tahu, karena itu rahasia bagi Allah. Tetapi mimpi itu akan nyata, ya.
Dan kita siap untuk diproses dengan tetap menjaga kudusan kita. Berat, tapi kita tahu kalau kita berjalan bersama Yesus, kita mampu mewujudkan mimpi itu. Jadikan mimpi itu menjadi kenyataan bersama Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Ya, bersama Yesus kita mampu melakukannya. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara, cita-cita saudara, vision saudara dalam hidup ini, lakukan ya dengan sungguh-sungguh, tidak takut ya menghadapinya, dan mimpi itu akan menjadi kenyataan. Amin. Kita datang pada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Saudara bangkit berdiri. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Demikian hidupku di tangan-Mu, bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara dan saya dijadikan oleh Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan memiliki rencana dalam hidupmu. Tuhan memberikan vision dalam hidupmu. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Tapi ketika Tuhan ingin menjadikan sesuatu dalam hidupmu, ada prosesnya Tuhan. Ada di mana saudara dan saya diproses, diambil dari zona nyaman, dan kita akan dibawa pada prosesnya Tuhan. Tapi prosesnya Tuhan itu enak kalau kita mau mengikut dan menurut Dia. Karena kita akan dijadikan sebagai alat Tuhan yang mulia, perabot Tuhan yang mulia. Oleh sebab itu kita selalu minta kekuatan daripada Tuhan, supaya kita dapat menjalani hidup ini setia dalam hal yang kecil, setia menunggu waktunya Tuhan, setia dalam prosesnya Tuhan. Bapa yang dalam sorga, hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap dalam hidup mereka. Amin. Karena kami percaya mereka Engkau pakai menjadi alat Tuhan yang mulia, menjadi orang-orang yang hebat yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Dalam setiap profesi mereka, mereka akan menjadi berkat, guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin.
Tolong mereka menjalani prosesnya Tuhan. Tolong mereka dalam hidup mereka, supaya mereka pun hidup dalam kasih karunia dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus akan menguatkan dan meneguhkan mereka. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lihat kemurahan demi kemurahan Tuhan berlaku atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati bangsa kami, memberkati negeri kami. Supaya bangsa kami ini Tuhan juga dapat melewati masa-masa pandemi dengan baik. Dan kami boleh melihat kemenangan yang daripada Engkau. Tuhan, berikan kesatuan dalam negeri kami ini Tuhan. NKRI Tuhan, dan dialah Tuhan sediakan tolong segala roh jahat, unsur-unsur jahat yang mencoba menghancurkan negeri ini, semuanya kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah negeri kami tetap aman, tentram dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami naikkan doa ini. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sudah khususkan, silakan duduk. Tuhan memberkati kita ya. Untuk saat ini, mungkin selama bulan Agustus ini, ibadah baru 2 kali dulu ya. Ibadah pertama jam 6 hingga jam 7, ibadah kedua jam ke-8 hingga jam 9 ya.